Yuk kita intip teman-teman. Wakil Presiden Fide bermain dengan sederhana tetapi mendapatkan sebuah langkah ataupun serangan yang taktikal. Untuk itu teman-teman, kalian harus upgrade cara bermain. Jangan monoton seperti yang kita lakukan sebelumnya. Yuk, siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Pertandingan Nijat Abasov versus Viswanathan Anand. Dan satu lagi teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini, Viswanathan Anand memegang buah putih. Dia memulai dengan pion E4, Nijat Abasov, pion ke C5. Dan pada saat putih memainkan kuda ke F3, terjadilah pembukaan Sicilian defense, teman-teman. Hitam merespon, kuda ke C6, gajah ditempatkan ke B5. Artinya, gajah di B5 ini teman-teman, variasi Nesbedinov, Rosolimo attack. Jelas langkah posisional putih persiapan rokade sayap raja untuk kedepannya. Nijat Abasov, pion E6, putih seperti tujuan awal, rokade sayap raja. Kuda dikembangkan ke E7. Jelas teman-teman, agar pion tidak bertumbuk apabila gajah pukul kuda, ada kuda yang membackupnya. Putih telah menetapkan bentengnya ke E1 dan hitam menempatkan pion B6. Pion C3 dimainkan oleh putih. Setelah pion A6 dimainkan, gajah ditarik mundur. Tidak melakukan penyerahan permainan. Permainan berlanjut. Pion center dimainkan mengajak pertukaran dan Viswanathan Anand mengiyakannya. Disambut oleh kuda. Pion D4 kembali mengajak pertukaran, diabaikan sementara, gajah ditempatkan ke E7, persiapan rokade sayap raja. Pion pukul pion, dan yang menyambutnya, pion kembali teman-teman. Langsung langkah posisional putih, pion C4 membendung pergerakan pion C5 sekaligus tidak mengaktifkan petak gajah hitam yang dimiliki oleh Nijat Abasov. Kuda diancam, kuda mundur ke F6. Penyerahan permainan, tidak memakai menteri. Setelah gajah memukul menteri, Viswanathan Anand langsung mengaktifkan kuda ke C3. Bagaimana keseruannya teman-teman? Saat penempatan kuda ke D4 ini sangat berbahaya, langsung dieksekusi penyerahan permainan. Setelah pion memukul kuda kembali, mengancam posisi kuda, putih langsung mengancam benteng. Benteng dinaikkan ke A7. Lalu kuda diselamatkan pastinya, ditempatkan ke A4. Hitam melakukan ancaman kembali kepada benteng, dan di sini benteng dinaikkan satu langkah saja ke E2. Kita bisa lihat teman-teman, langkah Viswanathan Anand sangat sederhana saat kudanya diancam oleh gajah. Karena apa teman-teman? Di sini sebenarnya ada langkah terbaik rekomendasi dari komputer. Tidak memainkan gajah mengancam kuda, tetapi terlebih dahulu rokade sayap raja yang nantinya bisa mensupport pion yang ada di D4 untuk kedepannya. Tetapi Nijat Abasov tidak melakukan hal itu. Dia langsung gajah ke D7 mengancam kuda. Di sini putih langsung mengambil kesempatan penempatan kuda ke C5. Banyak sekali hal yang bisa dilakukan oleh kuda, maka dari itu kuda diancam oleh benteng. Banyak pilihan teman-teman. Dan putih melangkahkan langkah yang tepat. Benteng ke E5, melindungi kudanya. Ini sangat brilian teman-teman. Setelah gajah mengancam kuda 2 kali, kuda memukul pion, kembali mengancam benteng. Benteng mengambil keuntungan, kembali memukul pion, dan pion mengancam benteng. Benteng ditempatkan ke C3. Ada gajah mengancam kembali. Benteng kembali mengancam gajah. Dan di sini gajah mengajak pertukaran. Karena apa teman-teman? Jelas, setelah hitam menyederhanakan permainan, pukul gajah dengan gajah, dan benteng menyambut gajah, di sini pion yang ada di D4 sudah tidak terlindungi lagi. Raja dimainkan ke E7, kuda mengancam benteng.
benteng ditempatkan ke C3. Permainan berlanjut. Viswanathan Anand, penempatan benteng ke D1, mengancam pion. Hitam mengancam kuda dengan benteng. Yaps, teman-teman. Apabila kalian berpikir benteng pukul pion, maka putih akan kalah telak. Karena apa? Jika ditutup tempo skak tersebut, benteng akan pukul kuda. Dan ini didapatkan secara gratisan. Jika itu dimakan, maka rajanya akan mati. Kita kembali ke partai aslinya. Jelas, Viswanathan Anand tidak akan terburu-buru memakan pion tersebut dengan benteng, melainkan menurunkan kudanya ke D3. Permainan pun berlanjut, benteng mengajak pertukaran, putih menolaknya. Benteng ditempatkan ke A7, mengepung posisi raja. Pion G5 dimainkan, dan putih pion H3. Raja mencoba aktif ke D6. Putih pion B4, berharap bisa promosi untuk depan. Bagaimana Nijat Abbasov merespon? Tetap melakukan serangan sayap raja, pion H5, lalu putih pion A4 mengancam benteng, dan benteng di sini mundur ke B8. Saat pion B5 dimainkan, sangat kokoh pion putih, pion A dan pion B-nya. Tetap melancarkan aksinya, mengajak pertukaran. Setelah pion pukul pion, disambut oleh pion, kini mengancam gajah, gajah mundur ke E2. Langkah tempo, gajah ke E8. Putih tempo skak. Raja ditempatkan ke D5. Giliran putih, pion F3 mengajak pertukaran dan tidak diindahkan. Pion G3 dimainkan. Gajah mundur ke F1. Kuda ke H5. Kuda tempo skak. Raja bergeser ke E5, tetapi langsung dikejar oleh Viswanathan Anand, teman-teman. Ditempatkan benteng ke E1, memaksa raja harus ke F5. Bagaimana permainan berlanjut? Setelah benteng ditempatkan ke D6 mengancam pion, dan di sini kembali hitam mengancam pion yang ada di A4, tetapi ditutup oleh kuda. Pion E5 dimainkan. Dan di sini teman-teman, pion B6. Ada problem sebelum kita melangkahkan pion B6 ini. Apakah kalian bisa melihat, teman-teman? Yang bisa diciptakan oleh putih. Coba kita berandai sementara. Selamat bagi kalian yang pernah berpikir kuda bisa ditempatkan ke C7. Karena apa? Itu kuda beracun jika dipukul oleh benteng. Maka putih mendapatkan keuntungan tempo skak oleh gajah. Mau kemana raja berlari? Ke G5. Tempo skak kembali. Benteng pukul pion. Mungkin ada teman-teman yang berpikir, dengan posisi tempo skak, raja tidak dilarikan ke G5, melainkan melangkahkan raja ke F4. Putih mengambil langkah ini, teman-teman. Raja mundur ke F5, open skak, sekaligus benteng memukul pion yang ada di D4. Apa yang bisa diperbuat oleh hitam? Dengan kondisi seperti ini, tempo skak mat tak terhindarkan. Atau bisa cara cepat, teman-teman. Dengan kondisi skak seperti ini, apabila raja mundur ke G5, selesai. Satu langkah ke depan. Skak mat. Luar biasa, teman-teman. Viswanathan Anand menciptakan langkah yang sangat sederhana. Serangannya tetapi sangat fatal dampaknya. Tidak kuda yang dimainkan, tetapi pion B6. Benteng ke B3. Lihat, teman-teman. Putih melakukan langkah manuver yang sangat cantik. Kuda ke C5 mengancam benteng. Benteng mengajak pertukaran dan diiyakan oleh Viswanathan Anand. Setelah pion kembali memukul benteng, di sini pion B7 dimainkan mengancam benteng. Benteng bergeser ke B8. Permainan berlanjut dengan posisi seperti ini. Pion A5 dan hitam
kuda ke F4. Tetapi setelah kuda ke E4, hitam menyerah atau Nijat Abasov menyerah. Karena apa? Ada ancaman skakmat apabila benteng ke F6. Sekaligus pion A bisa dimainkan untuk promosi ke depan. Ambil pelajaran penting ya teman-teman. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Langkah Viswanathan Anand sangat sederhana, tidak serumit yang seperti kita pikirkan, tetapi berdampak fatal bagi lawannya. Ucapkan terima kasih untuk video ini, hanya cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye-bye.